وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin muslimat, para bapak, yang kita kaji pada ini ayat 31 dalam surah An-Nisa. Jika kalian mendahului dosa-dosa berat, kemaksiatan besar yang kalian memang tidak boleh lakukan, nukaffir ankum, maka kami akan menghapus dari kalian, menegur dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian, wa nudkhilukum, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Jika kalian mendahului apa yang kalian dilarang untuk melakukannya, yaitu dosa-dosa besar, maka kami akan menghapus keburukan-keburukan kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, pertama, kata intajtanibu, jika kalian menjauhi itu lebih dari meninggalkan dengan menjaga jarak jauh, artinya meninggalkan plus
bukan sekedar meninggalkan. Betulnya dosa-dosa itu bukan sekedar ditinggalkan, tetapi lebih dari itu dijauhi. Kalau dijauhi berarti ditinggalkan. Kalau ditinggalkan belum tentu dijauhi. Belum melakukan dosa, meninggalkan dosa, belum melakukan dosa, tapi mungkin nyerempet berada di sebelah-sebelahnya, berada di sekelilingnya. Ya, dia tidak meninggalkan dosa, tetapi dia belum menjauhi. Dan barang siapa dolanan di sekitar sumur, maka suatu saat pasti akan gitu kan? Ya, makanya dosa-dosa itu tidak hanya ditinggalkan tapi dijauhi, termasuk dijauhi juga media-media yang membawa kepada dosa. Wasilah-wasilah yang menuju dosa itu pun patut ditutup, sekalipun mungkin wasilah itu mubah atau boleh. Sesuatu yang boleh tetapi dikhawatirkan menyeret ke perbuatan dosa, maka apa yang boleh itu menjadi tidak boleh. Sebagaimana kebaikan itu tidak hanya dilakukan, akan tetapi lebih dari itu apa? Fastabiqul khairat. Kebaikan itu cepet-cepetan, berlomba-lomba, ya. Sebagaimana wasilah yang menuju dosa wajib ditutup, maka wasilah yang menuju kebaikan wajib dibuka. Wasilah menuju kebaikan adalah kebaikan, sebagaimana wasilah menuju dosa adalah dosa. Jadi satu, dosa, kejahatan, kemaksiatan itu dijauhi dalam arti ditinggalkan dan ditutup segala media yang menuju ke sana. Ini dipahami dari kata intajtanibu, jika kalian menjauhi. Yang kedua, kabairo. Kabairo itu gede, besar. Artinya dosa-dosa dalam agama itu tidaklah sama, tidaklah satu level, tidak satu tingkatan, akan tetapi berkelas-kelas. Kalau di sini menyebutkan kelas atau golongan dosa kabair, yaitu dosa-dosa besar atau dosa-dosa berat. Kalau disebut dosa-dosa besar, berarti ada dosa-dosa kecil. Betul demikian. Jadi dosa itu secara umum dikelompokkan menjadi kabair, dosa-dosa besar, dan shaghair atau dosa-dosa kecil.
patokannya setiap dosa yang pelakunya diancam hukuman di dunia atau azab pada hari kiamat, atau pelakunya diancam mendapatkan laknat atau murka Allah, maka dosa yang demikian ini tergolong kabair, dosa-dosa besar. Contohnya dalam agama Islam itu kan ada pasal-pasal KUHP. Ya, kalau dalam undang-undang umum kan ada itu ya, pasal-pasal KUHP. Nah, dalam agama Islam pun punya pasal-pasal KUHP untuk dosa-dosa tertentu. Misalnya ya, siapa yang mabuk ya dicambuk 40 kali atau 80 kali. Nah, mabuk diancam pasal cambuk 80 atau 40 kali. Ini menunjukkan bahwa mabuk itu termasuk dosa-dosa besar, karena ada ancaman hukumannya, ada pasal hukumannya. Contoh lain, mencuri. Dalam agama Islam ada pasal potong tangan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini termasuk dosa besar karena ada ancaman hukumannya di dunia, atau ancaman azab Allah, diancam masuk neraka. Dosa yang pelakunya diancam masuk neraka ini tergolong ke dalam dosa-dosa. Misalnya apa? Misalnya mengambil harta anak yatim. Itu hukumannya di dunia tidak ada. Ya, hukumannya di dunia tidak ada. Atau misalnya menolak menunaikan zakat, ya, itu hukumannya di dunia tidak ada, tapi hukumannya di akhirat ada, di mana harta yang ditumpuk yang tidak dizakati itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyetrika, ya, lambung, punggung, kening pemiliknya. Ya, dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Ya, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya itu digunakan untuk menggosok. Ya, ini jadi tidak menunaikan zakat itu termasuk dosa besar karena diancam azab di neraka. Tidak puasa, ya, padahal sehat, tidak sakit. Ya, ini juga termasuk dosa berat karena pelakunya diancam hukuman. Hukumannya apa? Kata Nabi SAW, digantung kepala di bawah. Ya, orang yang tidak berpuasa, yang berbuka puasa sebelum waktunya, ya, dulu pada makan siang, gitu ya. Tidak puasa itu nanti kata Nabi SAW digantung, ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu kedua sisi mulutnya itu disayat, meneteskan darah. Nah, ini contoh perbuatan yang di dunia tidak ada hukumannya.
Orang yang tidak berpuasa di dunia ini tidak ada pasal yang menghukumnya, tetapi di akhirat terdapat ketentuan azab. Ini termasuk dosa besar. Ya. Kemudian apabila dosa diancam, pelakunya diancam murka atau laknat dari Allah. Misalnya dosa yang diancam murka Allah, misalnya membunuh, itu pelakunya diancam murka Allah. Di samping juga ada hukuman di dunia. Ya. Kemudian ya, dosa yang diancam laknat Allah. Ya. Misalnya apa yang mendapatkan laknat Allah? Misalnya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu padahal tahu. Ditanya sesuatu tahu hukumnya halal, tapi dibalik gitu ya. Atau ditanya sesuatu tahu hukumnya haram, tapi kemudian disamarkan atau dibalik menjadi halal. Ini dosa dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dosa yang pelakunya diancam siksa kubur. Itu juga termasuk dosa besar. Contohnya apa? Contohnya ghibah. Itu kan Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan ya. Lalu beliau menyatakan penghuni 2 kubur ini sedang disiksa. Yang satu ya maaf bukan ghibah, namimah, mengadu domba. Yang satu mengadu domba, yang satunya lagi habis buang air kecil tapi tidak membersihkan diri. Nah, itu termasuk dosa besar. Karena apa? Karena pelakunya diancam azab atau siksa kubur. Ya, termasuk meratapi mayit, itu juga termasuk ke dalam golongan kelompok dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang kedua, dosa-dosa itu ada yang digolongkan sebagaimana kata ayat ini, kabair, dosa-dosa besar, berarti pemahamannya ada sagha'ir, dosa-dosa kecil ya. Yang ketiga, ma tunhauna anhu, apa di mana kalian dilarang melakukannya. Berarti melakukan itu dilarang. Kalau dilakukan berarti berdosa. Pemahamannya kalau dijauhi atau ditinggalkan berarti mendapatkan pahala. Begini, dosa itu adalah akibat dari meninggalkan perintah agama atau akibat dari melakukan larangan agama. Lawan dosa adalah pahala. Apa itu pahala? Ya tinggal dibalik, melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Jadi kalau Anda Bapak Ibu tidak melakukan apa yang agama larang, maka itu berpahala. Sebagaimana kalau ibu atau bapak melakukan apa yang agama larang, berarti itu berdosa. Dosa itu kan dua, meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Pahala pun juga dua, melakukan perintah dan menjauhi larangan.
Berarti dosa yang dilarang itu konsekuensinya ditinggalkan atau dijauhi. Dan kalau ditinggalkan atau dijauhi berarti berbuntut pahala. Tidak mencuri itu sudah berpahala, ya. Tidak minum mabuk itu sudah berpahala. Tidak yang lagi ngetem korupsi, ya itu juga berpahala, ya. Kalau melakukannya berdosa, kalau dibalik saja, ya kan, meninggalkannya berpahala. Ya, kalau melakukannya di jalan haram berdosa, maka melakukannya di jalan halal berpahala. Karena itu kan kata Nabi SAW, apabila suami mendatangi istrinya maka dia mendapatkan pahala. Maka sahabat-sahabat tanya, heran, wahai Rasulullah, sampai segitunya? Kalau dalam bahasa kita, ya, salah seorang dari kami menunaikan hajatnya dari istrinya dan itu pun mendapatkan pahala. Wes enak, dapat pahala pula, gitu. Apa sedemikiannya? Nabi SAW lalu menjawab dengan kebalikannya. Coba pikirkan, kalau itu disalurkan di jalan yang haram, bukankah pelakunya berdosa? Iya. Nah, kalau disalurkan di jalan yang haram pelakunya berdosa, maka kalau disalurkan di jalan yang halal berarti apa? Nah, itu maka pahala itu atau amal soleh itu tidak hanya melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat, itu amal soleh, tetapi menahan diri dengan tidak melakukan dosa-dosa dalam agama itu pun juga amal soleh, gitu loh, ya. Nah, jadi amal soleh itu melakukan apa yang agama perintahkan dan menjauhi apa yang agama larang, sebagaimana maksiat atau dosa itu kebalikan. Ini kita pahami dari matunhauna anhu. Ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya, nukaffir ankum sayyiatikum. Ini adalah kalimat jawab. Kalimat awalnya kan kalimat syarat, kan, bunyinya jika. Kalimat gantungan, ya kan, kalimat gantungan itu kan kalimat syarat. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar di mana kalian dilarang melakukannya, maka kami ini adalah kalimat jawab. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua jawaban dari satu perbuatan, ya. Satu perbuatan dibalas ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah, ya. Biasanya kan satu balas satu, ini tiga, satu dibalas dua. Balasannya ada dua. Satu, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan menghapus kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan kalian. Ini satu. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampuni, bisa dilebur, bisa dihapus oleh Allah dengan cara apa?
cara apa? Meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi ampunan atau tobat itu bukan satu-satunya menghapus dosa-dosa. Ya, tobat itu bukan satu-satunya, hanya salah satu cara untuk melebur dosa-dosa. Apa masih ada yang lain? Ada ini apa? Tidak melakukan atau menjauhi dosa-dosa besar. Itu dosa-dosa kita yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, wa nudkhilkum, dan kami memasukkan kalian mudkhalan karimah, dengan cara masuk yang mulia atau ke tempat masuk yang mulia. Cara masuk yang mulia adalah cara masuk ke surga, ya, seperti delegasi yang disambut. Ya, kalau cara masuk ke neraka itu cara masuk yang hina, dicampakkan atau ditendang, gitu ya. Nah, itu dihinakan. Ini cara masuk yang mulia. Atau masuk ke tempat yang mulia, yaitu surga. Apapun intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dengan dua balasan. Pertama, dosa-dosanya Allah hapus. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kebaikan-kebaikan mereka, sehingga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan mengizinkan mereka untuk masuk dengan cara yang dimuliakan, yaitu masuk surga. Kalau dosa-dosa diampuni, tetapi kebaikan-kebaikan tidak diberi balasan, mau kan? Kurang ya, kurang. Terus dosa-dosanya diampuni, tapi kebaikan-kebaikannya tidak dibalas, ya nggak dapat apa-apa. Dosa-dosa diampuni, nggak masuk neraka, oke. Tetapi kebaikan-kebaikan tidak dikasih pahala, tidak masuk surga. Ya, baiknya. Ya. Atau sebaliknya, ya, kebaikan-kebaikannya dibalas, tapi keburukan-keburukannya tidak diampuni. Repot juga, ya kan? Ya, maka kesempurnaan nikmat akhirat itu dua, dan dua-duanya tergabung satu paket, dan itu kebaikan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah mengampuni atau menghapus keburukan-keburukan dan menerima kebaikan-kebaikan. Nah, dua janji ini Allah gabung jadi satu. Allah jadikan sebagai balasan bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar. Bulan ini bulan Ramadan, ya, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya apa? Yang jelas bisa jadi memang pintu-pintu surga dibuka dalam arti sesungguhnya. Bisa jadi pintu-pintu kebaikan amal soleh memang terbuka di mana-mana. Demikian pula pintu-pintu neraka ditutup. Nah, ini kesempatan
bagi kita untuk paling tidak ini menjauhi dosa-dosa yang dilarang, khususnya kabair atau dosa-dosa besar. Kaum muslimin hafizahumullah, ini ayat yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendalami surat An-Nisa ayat 31 yang intinya tentang masalah kita menjauhi dosa atau ampunan dosa. Di sini tadi ada beberapa strip. Yang pertama, dosa itu dijauhi, bukan ditinggalkan. Kemudian dosa itu tidak sama kualitasnya. Yang ketiga, apa di mana dilarang melakukan, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir adalah dosanya apa? Dihapus, kemudian diterimanya kebaikan. Pertanyaan saya begini, Pak. Kalau kita lihat kalau kita lihat pahala, seperti kata sholat bersama itu pahalanya 24 derajat atau 27. Itu satuan derajat maknanya apa sebetulnya? Kata derajat. Sedangkan kata dosa itu tidak bersatuan. Satuannya apa? Orang melakukan dosa satuannya berapa derajat itu tidak ada. Sehingga saya masih bingung mengapa kalau pahala ada satuannya, sedangkan kalau dosa tidak ada satuannya. Mohon penjelasannya pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwasanya taubat itu bukan satu-satunya untuk menghapus dosa. Yang penting adalah menjauhi. Berarti kita tidak usah bertobat, tetapi yang penting menjauhi saja. Apakah itu sudah kategori diterima oleh Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga itu Pak. Apabila kita membiarkan kecurangan, contohnya pada saat ini hasil pilpres itu curang, kemudian diterima, kemudian dilaksanakan sebagaimana adanya, apakah kita yang tidak melakukan kecurangan juga terkena akibat efek dosa tadi? Walaupun itu sebetulnya yang terkena adalah orang-orang yang di atas. Mohon penjelasan, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa untuk amal soleh ada derajat pahala, sedangkan untuk dosa tidak ada? Jawabannya, karena Allah Maha Pemurah. Untuk kebaikan amal soleh Allah balas dengan berkali-kali lipat. Sedangkan untuk dosa yang maksiat satu balasan itu ya. Maka sholat jamaah 25 atau 27 derajat. Anggaplah begini saja dihitung, sholat sendiri biji-biji, sholat jamaah bijinya 25. Ya gitu saja ya. Jadi itu untuk kebaikan Allah lipat gandakan,
untuk kejahatan Allah membalas dengan semisal. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat itu bukan satu-satunya menghapus dosa. Ada faktor-faktor lain, salah satunya adalah menjauhi dosa-dosa. Apakah kemudian kita tidak usah bertobat? Jawabannya tidak juga. Ya, karena taubat itu punya dua fungsi. Fungsi pertama untuk menghapus dosa-dosa. Yang kedua, taubat itu sendiri sudah merupakan amal sholeh. Ya, sudah merupakan amal sholeh. Jadi bertobat itu sama dengan beramal sholeh. Dan masa beramal sholeh tidak, ya. Dahsyatnya taubat, ya. Bapak Ibu mungkin mendengar atau membaca kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang membunuh 100 nyawa. Ya, amal soleh apa yang dia lakukan sehingga dosa membunuh 100 nyawa itu diampuni oleh Allah? Amal soleh yang dia lakukan itu cuma dua. Pertama, keinginan kuat untuk bertobat. Yang kedua, dia berusaha pindah ke tempat yang baik, menjauhi tempat yang tidak baik. Di tengah jalan mati, diampuni. Hanya itu. Padahal bayangkan dosanya, tidak main-main. Jagal itu, ya, jagal manusia 100 orang. Itu jadi tidak berarti kalau tobat itu bukan satu-satunya, tidak berarti kemudian kita tidak usah bertobat, ya. Kemudian membiarkan kecurangan atau penipuan. Begini, ada hal-hal yang itu kita tidak memiliki kuasa padanya. Untuk hal-hal seperti ini kita hanya menyuarakan. Sesudah itu, ya karena kita nggak punya kuasa, ya sudah, hanya menyuarakan, ya, tidak mendiamkan, ya, hanya itu. Nah, kalau kita sudah menyuarakan, maka itu sudah cukup. Masalah dengan kita menyuarakan akan ada perubahan atau tidak, itu kan bukan di tangan kita. Ya, kalau ada KPU-nya, ya, lalu Anda berani, maka Anda harus berbuat. Tetapi kan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya kuasa. Ya. Jadi kita hanya menyuarakan. Itu yang kita. Nah, kalau kita sudah menyuarakan masalah berapa tidak, itu sudah bukan lagi tanggung jawab kita. Demikian untuk 3 jawaban sudah pakai Pak. Jadi sudah menyuarakan dan kita sudah terbebas dari kewajiban atau tugas. Mau dari Ibu ini supaya mau Ibu. Tadi disampaikan bahwa seorang pembunuh yang membunuh 9 orang karena dia ada kemauan untuk melakukan tobat
yang dengan dia memberikan minum kepada seorang anjing, kemudian dia juga diampuni. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Ya, bagaimana kalau memang sudah diampuni? Ya, ini ya ini salah satu cara dosa-dosa itu dihapus, yaitu melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Sekalipun kebaikan itu bukan kepada manusia, dan itu kemurahan Allah. Dengan melakukan kebaikan maka dosa-dosa diampuni. Berarti dengan meninggalkan dosa-dosa yang lain diampuni, satu ya. Yang kedua, dengan tobat dosa-dosa diampuni. Yang ketiga, dengan membantu berbuat baik kepada sesama, maka dosa-dosa bisa juga diampuni. Jadi itu media-media, wasilah-wasilah untuk diampuninya dosa-dosa. Salah satunya itu. Maka kebaikan kepada sesama itu tidak patut dianggap remeh. Ya buktinya, ya wanita yang tidak baik-baik itu kan dosanya tergolong berat. Ya mungkin bagi kita nggak mosok apa ngasih minum anjing saja kok diampuni oleh Allah. Ya Allah yang mengampuni ya terserah Gusti Allah, bukan kewenangan kita untuk menghukumi Allah. Ya, itu ya. Jadi betul ya, kebaikan kepada sesama itu pun juga bisa mendatangkan ampunan dari Allah, sehingga dosa-dosa pun dihapus atau dilegur. Begitu ya Bu. Baik Ibu dan Bapak, jadi yang terakhir tadi Bapak kelihatannya ini Pak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, kalau tidak salah, Nabi pernah bersabda, dan aku pun tidak kurang 100 kali mohon ampun tiap hari itu Pak. Pertama itu padahal yakinan saya Nabi tidak punya dosa, nggak tahu, tapi beliau mohon ampun tiap hari tidak kurang dari 100 kali atau 70 kali. Yang kedua, masalah Palestina nih Pak, kita tidak punya daya, tapi tentunya kita harus membantu atau bagaimana Pak, supaya kita ini tidak terbebas, kita terbebas daripada beban atau dosa itu. Terima kasih Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun kisah hadis 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali dalam sehari. Padahal beliau dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni dan yang akan datang diampuni. Pertama, ini adalah wujud syukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah karena sudah mendapatkan jaminan ampunan. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sehingga kedua telapak kakinya bengkak. Ketika ditanya, wahai Nabi, mengapa engkau masih melakukan ini? Padahal dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang
sudah diampuni. Ya, maka beliau menjawab, aku hanya ingin menjadi hamba yang pandai berilmu. Ya, itu satu. Yang kedua, Nabi SAW ingin memberi teladan. Tengoklah aku dosa-dosaku sudah diampuni, aku masih tetap memohon ampun. Lah kalian kan tidak dijamin, kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa-dosa Nabi kalaupun ada, itu kata para ulama, ketidakmampuan melaksanakan tuntutan ubudiyah kepada Allah secara sempurna. Karena manusia sekalipun Nabi tetap ada kekurangannya, sebab yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketidaksempurnaan inilah yang dianggap sebagai dosa. Ya, itu 3 jawabannya. Kemudian tentang Palestina, sebenarnya ngomong tentang Palestina itu ada ngomong doang kan? Iya. Saya sebenarnya setuju dengan kata-kata orang Arab zaman dulu. Mereka bilang innal hadida bil hadidi yuflahu. Besi itu dilawan dengan besi. Maksud ya. Tapi kita pertama nggak punya besi, ya. Yang kedua nggak punya kekompakan, ya. Nah, sehingga ya itu. Namun begitu bukan berarti kita berpangku tangan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, sekalipun hanya dengan misalnya mendonasi atau membantu memberi makan. Ya kalau dipikir-pikir, orang dikasih makan habis itu berdiri kan nggak ada gunanya juga kan? Ya kan? Ya makanya, ya itu tadi, besi itu dilawan dengan besi. Cuma ya begitulah. Ya, seandainya ada yang berani melawan besi dengan besi, akan jadi lain. Ya, itu Pak ya. Coba saya ngusulkan Pak masalah Palestina itu Pak. Bagaimana Muhammadiyah yang kategorinya di Palestina juga udah besar, mengapa tidak berusaha membobol PBB gitu loh? Supaya kan PBB itu kan merupakan payu seluruh dunia. Kalau PBB itu sudah dikuasai oleh Muhammadiyah, insya Allah nanti Palestina akan aman. Mohon penjelasan itu. Ya kalau di veto juga kan. Bahkan keyakinan saya PBB itu dajjal Pak. Ya, 5 pemegang veto di PBB itu pro mereka. Mau bagaimana? Nah, usaha diplomatik Muhammadiyah sudah diusahakan. Akhirnya beliau kita Muhammadiyah hanya berusaha menangani korban. Paling bisa seperti itu. Dan daripada jauh saja kita, nah itu seperti mendirikan rumah sakit di lapangan dan sebagainya. Jadi itu walau usaha Muhammadiyah lewat diplomatik, walau kita tidak tahu persis, tetapi setidak-tidaknya Muhammadiyah menjadi garda terdepan untuk hadir di Palestina secara nyata dari himpunan-himpunan dana dari seluruh warga, tidak hanya dari Muhammadiyah saja. Jadi itu untuk Palestina memang ini ujian berat bagi umat Islam yang luar biasa. Saya tidak tahu persis atau kita tidak tahu akan azab apa atau ujian apa lagi kalau kita berdiam diri terhadap Palestina ini. Namun dalam cerita yang lain memang di sana nanti akhir dunia ada di sana
perang berkecamuk dan sebagainya ada di sana, juga ada Yaman dan tempat-tempatnya. Itu. Jadi masalah Palestina, banter yang kita donasi dan berdoa. Itu saja yang bisa dilakukan musuh negara. Dan saya yakin pula itu dibuat untuk menguasai negara lain supaya tidak. Dalam satu hari kan ada aja berdoa untuk Palestina. Halo, itu apa? Apakah benar setiap harinya tidak setiap sholat setiap harinya selalu kita mendoakan tidak sekali? Ini tidak mungkin belum. Baik teman Bapak yang kita hormati, di bulan Ramadan ini alhamdulillah pencerahan demi pencerahan insyaallah kita dapatkan di mana-mana, tidak ketinggalan di PCM Jakarta Selatan senantiasa tetap menghidupkan kajian pagi ini karena tidak mengganggu kegiatan amalia Ramadan yang lain yang biasanya disampaikan. Kalau di masjid itu biasanya kajian jam malam atau malam atau maghrib atau isya. Nah ini sudah diganti dengan tarawih dan mungkin juga ada kursus atau tausiah yang lain. Insya Allah betul-betul merasakan bahwa pintu-pintu surga betul-betul dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan sedang dibelenggu. Kalau saja kita masih seperti biasa ini tanda tanya. Artinya tidak merasakan bahwa setan terbelenggu atau pintu neraka masih dibuka blas-blus itu. Nah ini dipertanyakan. Karena itu alhamdulillah mudah-mudahan tausiah hari ini pagi ini betul-betul bisa membawa kita, mencerahkan kita, setidak-tidaknya bisa memperbaiki kualitas hidup kita, baik kualitas duniawi maupun kualitas yang bersifat. Kalau yang sudah tidak ada, mari kita akhiri dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.